Dalam ajaran Buddha, ada kemampuan batin yang disebut abhinna. Ia bukan sihir, bukan kekuatan untuk pamer. Abhinna muncul ketika batin benar-benar terbebas dari ilusi setelah bertahun-tahun latihan meditasi mendalam. Diceritakan para arahan mampu berjalan di udara, menghilang, muncul di tempat lain, bahkan memancarkan cahaya dari tubuh mereka. Dahulu, itu terdengar seperti legenda, tapi kini sains modern mulai membuka celah pemahaman baru. Dalam Buddhisme, tubuh bukanlah diri, ia hanyalah kombinasi dari 4 unsur: tanah, air, api, dan angin. Ketika seorang yogi memahami ini dengan sempurna, keterikatannya pada tubuh mulai hilang, dan dari situ muncul kemungkinan bahwa batin bisa melampaui bentuk. Tahun 2017, ilmuwan Tiongkok berhasil memindahkan identitas kuantum dari satu partikel ke partikel lain di luar angkasa. Partikelnya tidak bergerak, tapi informasinya berpindah. Ini disebut quantum teleportation dan hanya bisa terjadi lewat keterhubungan mendalam atau quantum entanglement. Sekarang bayangkan, bagaimana jika kesadaran manusia juga mampu melakukan hal serupa? Jika pikiran bisa merekam bentuk batin, lalu melepaskannya dari tubuh, mungkinkah kesadaran itu muncul di tempat lain? Dalam banyak tradisi Buddhis, setelah arahan wafat, tubuh mereka tidak membusuk, bahkan kadang berubah menjadi relik bercahaya, tulang, rambut, atau gigi yang tak rusak oleh waktu. Beberapa ilmuwan menduga ini bisa terjadi karena stabilitas atomik akibat pikiran yang sangat halus dan terlatih. Artinya pikiran yang sangat jernih bisa memengaruhi materi fisik, menjaga tubuh tetap utuh, bahkan setelah kematian. Ada juga kisah tentang para bikhu yang berjalan di atas air atau melayang di udara. Mereka dikatakan mampu menyeimbangkan unsur dalam tubuh, mengurangi unsur tanah, memperkuat unsur udara, hingga tubuh menjadi ringan, nyaris tanpa bobot. Dalam fisika, ini mirip dengan superposisi kuantum, partikel yang bisa berada di beberapa tempat sekaligus, hingga diamati. Mungkinkah para meditator bisa menghilang bukan karena sihir, tapi karena kesadaran mereka tidak lagi tertangkap oleh persepsi biasa? Tapi Sang Buddha tidak mengajarkan kita untuk mengejar kekuatan. Beliau mengajarkan pembebasan dari penderitaan, dari keterikatan pada tubuh dan bentuk. Seorang guru bijak pernah berkata, ketika kamu sungguh-sungguh bebas, kamu tak lagi ingin terbang, karena kamu tidak lagi terikat pada bumi ataupun langit. Jadi pertanyaannya bukan, bisakah kita menghilang? Tapi, sudahkah kita berhenti melekat pada bentuk? Namun Buddha tidak pernah mengajak kita mengejar kekuatan. Beliau berkata, jangan percaya hanya karena mendengar. Ujilah dengan batinmu sendiri, karena kekuatan sejati tidak muncul dari keinginan untuk menjadi luar biasa, melainkan dari tiadanya keinginan sama sekali. Dan ketika tidak ada lagi keinginan untuk muncul, batin pun menjadi benar-benar menghilang dari dunia ini. Bukan karena lenyap, tetapi karena telah bebas dari kemunculan itu sendiri.